Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi minggu lalu, yaitu materi turunan atau diferensial. Di mana minggu lalu kamu sudah melalui pembelajaran tentang turunan, di mana definisi turunan dan juga penyelesaian soal turunan secara sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya ke bagian turunan dengan soal pangkat besar, soal perkalian, dan juga soal pembagian. Jadi ada 3 poin soal yang berbeda nanti yang akan disajikan. Jadi silakan mohon perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita melangkah ke pertemuan hari ini, Pak ingatkan dulu tentang pertemuan minggu lalu, di mana kita belajar atau menganalisa soal turunan menggunakan rumus turunan dan juga definisi turunan secara sederhana. Nah, di sini sudah terlihat di layar kamu, di mana soal nomor 2 ini ya. Jadi di sini tentukan turunan pertama dari fungsi fx 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 8x plus 4. Bagaimanakah mencari turunannya? Cukup mudah ya, langsung aja kalau kemarin sudah kamu ikuti. Di sini 2x pangkat 3, berarti 2 kali 3 itu 6. Pangkatnya kurangi 1, berarti 6x kuadrat. 12x pangkat 2, berarti 12 kali 2, angka kali pangkat ya. 24x, pangkatnya kurangi 1. Kemudian min 8x diturunkan, itu min 8. Plus 4 diturunkan itu 0 ya. Jadi kalau tidak ada x-nya, dia diturunkan, hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya ini satu persatu. Ini materi minggu lalu ya. Bagaimana materi hari ini? Nah, kita lanjutkan yang soal yang di bawahnya ini. Kita belajar tentang pangkat besar, soal perkalian, sama soal turunan pembagian. Tapi soal pertama di sini Pak Riki sajikan bagaimana jika kamu ketemu soal perkalian, tapi perkaliannya sederhana. Kalau ada seperti ini ya, 3x min 2 dikali 4x plus 1. Ini bisa dipakai 2 cara. Cara yang pertama, kamu bisa kalikan satu persatu dulu ya, cara konvensionalnya. Ini dijabarkan dulu baru diturunkan, atau nanti kamu memakai rumus perkalian turunan. Jadi ada 2 cara ya. Kalau pangkatnya kecil atau pangkatnya itu pendek kayak gini nih, nggak ada pangkat keluarnya, itu enak langsung dijabarkan. Tapi kalau misalnya ada pangkat besar, itu lebih enak kita pakai rumus turunan perkalian ya. Kebetulan di sini pangkatnya kecil-kecil, yang di luar nggak ada pangkatnya, kita kalikan aja, hasilnya 12x kuadrat min 5x min 2. Nanti setelah diturunkan berarti 12 kali 2 24x pangkat 1 ya, min 5. Nah, itu hasilnya. Oke. Sebelum kita ke turunan perkalian, kita ke pokok bahasan yang pertama tadi ya, turunan dengan pangkat yang besar. Nah, pangkat besar itu gimana? Ini nih contohnya. Ada 2x min 1 pangkat 3. Nah, di sini. Ini mau kau hitung pangkatkan 3 dulu boleh, tapi itu akan tidak efisien waktu. Jadi yang paling efisien ya, kalau kamu ketemu pangkat besar ini pangkat 3 atau pangkatnya pecahan. Ini sangat efisien. Bisa kita langsung turunkan ya. Jadi yang pertama kita turunan dengan pangkat besar atau turunan dengan pangkatnya itu pecahan. Satu kelompok ya, dikurung ya. Nah, cara menurunkan kayak gini nih, yang pangkat besar di luar ini, yang pertama kamu turunkan yang pangkat terluarnya, pangkat besarnya. Di sini kebetulan 3 turun, taruh di depan sini. Nah, ini 3. Kemudian pangkatnya tadi dikurangi 1, berarti pangkat 2. Kita tulis dulu yang dalam kurung itu secara full, jadi tidak ada perubahan. 2x min 1 pangkat 2. Ini pangkat 2 dari rumus turunan, itu pangkatnya kurangi 1 ya. Jadi ini pangkat keluar turunkan, pangkatnya kurangi 1. Nah, terus setelah itu belum selesai. Setelah itu kamu kalikan, ini bagian pentingnya ya, kamu kalikan turunan mandiri dari yang dalam kurung. Jadi yang dalam kurung itu kamu turunkan sendiri, mandiri. Turun dari 2x itu 2. Turunan dari min 1 itu 0. Maka di sini dia dikali 2. Kebetulan dia tidak ada x-nya. Kalau misal dalam kurung ini ada kuadratnya, berarti dia nanti hasil turunan kuadrat. Nah, sini ya. Jadi prosesnya sampai sini nih. Jadi 3 turun, terus pangkatnya kurangi 1, kemudian dikalikan turunan yang dalam kurung secara mandiri.
Kemudian kamu kalikan, karena angka sama angka boleh dikalikan, 3 kali 2 6. 6 dalam kurung 2x min 1 pangkat 2. Ini hasil utamanya udah sampai sini ya. Udah sampai sini udah boleh. Jadi sampai sini udah benar. Sampai sini langkah ketiga. Jadi langkah ke bawahnya itu biasanya variasi ya dari pilgannya atau soal yang lain. Tapi kalau Pak Riki sampai sini udah Pak Riki benar kan. Itu ya, turunan pangkat besar itu cukup mudah. Kalau dia pangkatnya pecahannya tinggal pecahan yang kita pakai. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang turunan ini masih turunan pangkat besar nih ya, 5x kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, kita turunkan 2 ya, 2 turun ke depan. Kemudian 5x kuadrat min 1 ini maaf ini salah ya. Ini bukan pangkat 3 tapi pangkat 2. Pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1. Jadi 5x kuadrat min 1 pangkat 1. Kemudian dia dikalikan dengan turunannya 5x kuadrat min 1. Turunannya 5x kuadrat itu 10x pangkat 1. Min 1 turunnya 0 ya. Maka nanti dikalikan 2 kali 10x itu 20x kali atau dalam kurung 5x kuadrat min 1. Sampai sini udah bener, udah oke. Ya. Jadi sampai situ sampai kurungnya udah bener. Oke, kita lanjut ke turunan perkalian menggunakan rumus ya. Ke soal yang selanjutnya. Nah, ini pakai rumus. Nanti kalau kamu pakai rumus, ada di LKS rumusnya. Itu rumusnya adalah ini nih. U aksen V ditambah UV aksen. Nah, itu. Dimana U aksen itu adalah turunan U dan V aksen itu turunan dari V. Itu rumusnya nih. Jadi sebelum itu kita tentukan dulu U dan V-nya. Karena soal berbunyi ini ada 2 kurung ya. Kita bebas milih yang U sama V kalau perkalian. Misal yang U yang depan ya. Ini U 3x kuadrat min 6x. Yang V-nya yang belakang X plus 2. Maka turunan U aksen itu adalah 6x min 6. Dari sini ya. 3 kali 2 itu 6. X-nya pangkat 1 min 6. Ini U aksen. Kemudian turunannya V, turunannya X itu adalah 1, turunannya 2 0. V-nya itu 1. V aksennya 1 ya. Kita udah punya bahan-bahannya udah lengkap, U aksen, V aksen, maka kita bisa masuk ke rumus ini nih. Tinggal kita tempelkan aja ini ya. U aksen V, U aksen ini 6x min 6 dikali V, V-nya adalah X plus 2. Ditambah, ya, rumusnya ditambah. U V aksen, U-nya ini dikalikan V aksennya adalah 1. Nah, itu. Setelah itu, baru kamu hitung secara biasanya. Udah sampai sini kita hitung. 6x kali x, 6x kuadrat, 6x kali 2, plus 12x dihitung. Terus yang belakang ini 3x kuadrat min 6x plus ini bukan min ya. Ini plus 6x. Nah, setelah itu nanti kita jumlahkan 6x kuadrat sama 3x kuadrat 9x kuadrat 12x kurangin 6x. Ini ya. 12x kurangin 6x terus apa nih? Oke. Ditambah 6x. Nah, itu berapa itu? 12x ya hasilnya ya. Jadi ini ada sedikit kesalahan di jawaban. Ini adalah 12x, ini min 6x, ini 6x ya. Yang belakang oh ini min. Oh berarti yang salah itu di ininya. Awalnya ini benar min, yang salah yang di sini. Ini bukan plus tapi ini min. Nah, ini min ya. 12x min 6x min 6x. 12x-nya habis. Kemudian dia dikurangi 12. Maka hasilnya 9x kuadrat min 12. Tuh. Fokus utama di materi perkalian ini adalah dengan rumusnya U aksen V tidak kamu lupa untuk menaruhnya, mengalihkannya. Itu fokusnya kayak dulu aljabar SMP. X sama X dan kuadrat sama kuadrat, yang angka sama angka. Seperti itu ya. Untuk turunan perkalian biasanya ini kamu gunakan kalau pangkatnya besar ya. Kalau pangkatnya ini kecil-kecil, ini nggak ada pangkatnya, biasanya kamu kalikan langsung boleh. Tapi kalau pangkatnya besar, kamu bisa menggunakan ini turunan perkalian. Untuk yang terakhir kita akan menggunakan ini ya, pembagian. Nah, ini yang paling sering muncul adalah turunan dengan rumus pembagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dia hampir mirip menggunakan dengan tadi ya, perkalian menggunakan pemisalan U dan V. Tetapi di pembagian nanti tidak boleh terbalik. Kita misalkan soal ini ya, fx sama dengan 2x plus 3 dibagi 3x min 2. Untuk pemisalannya tidak boleh terbalik ya, yang atas itu U, berarti di sini U-nya adalah 2x plus 3.
yang bawah itu V. Berarti di sini V-nya untuk soal ini adalah 3x min 2. Nih. Nah, nanti rumusnya juga tidak boleh terbalik kalau yang untuk pembagian ini. Ini rumusnya agak panjang. Dia menjadi U aksen V dikurangi ya. Bedanya kalau tadi itu min, sekarang kalau di plus, ini min yang pembagian. Min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, ini ada ketambahan dibagi V kuadrat. Berarti di sini kita cari U aksen sama V aksen. U aksen turunannya 2x plus 3, itu adalah 2, jelas. Kemudian turunannya 3x min 2, V aksennya itu 3. Nah, kamu udah lengkap bahan-bahannya. Kemudian kita masukkan ke sini, U aksennya adalah 2 dikali V, V-nya adalah 3x min 2 dikurangi V aksen U, V aksennya 3, U-nya adalah 2x plus 3. Nah ini ya. Kemudian dia dibagi dengan 3x min 2 kuadrat karena V-nya 3x min 2. Biasanya untuk soal ya di sini yang bawah itu nggak dihitung, biarin aja. Yang dihitung yang atas ya. 2 kali 3x 6x. 2 kali min 4 2 kali min 2 min 4. Min 3 kali 2x min 6x ya. 6x kurang 6x habis x-nya. Min 3 kali 3 min 9. Maka nanti min 4 min 9 min 13. Ini hasil adalah min 13 bagi 3x min 2 kuadrat. Ini adalah untuk pembagian ya. Poin penting dari pembagian itu adalah jangan sampai terbalik pemisalannya. U yang atas, V yang bawah. Ya. Kemudian U aksen, V aksen itu min. Kalau min hati-hati, hitungan min itu hati-hati ya. Jadi nanti kamu berhati-hati dalam menghitung min. Ya, jangan sampai lupa kalau min itu nanti bisa menimbulkan min juga. Kemudian yang bawahnya V kuadrat, biasanya nggak dihitung ya, V kuadrat itu. Jadi itu merupakan materi tentang turunan pembagian, perkalian, dan juga turunan dengan pangkat besar. Nah, bagaimana dengan tipe soalnya nanti ini ya. Jadi di sini ada dua ini. Silahkan nanti kamu kerjakan menggunakan tadi turunan perkalian dan juga turunan pembagian atau pakai yang lain, boleh, masing-masing boleh. Tapi kalau turunan perbagian kita gunakan soal turunan menggunakan soal turunan pembagian ya. Jadi ini soal untuk materi pada turunan perkalian, pembagian, dan pangkat besar. Oke.